Di sebuah desa bernama Kampung Sukamaju, tinggallah seorang pedagang kelontong bernama Karim. Ia dikenal sebagai orang yang sukses secara materi. Toko kelontongnya selalu ramai. Rumahnya paling besar di kampung. Dan ia selalu terlihat rapi dengan pakaian mahal. Namun, satu hal yang juga melekat kuat pada dirinya adalah sifat pelit yang luar biasa. Karim tidak suka berbagi. Anak-anak tetangga sering mengintip ke arah tokonya, berharap diberi permen. Namun yang mereka terima hanyalah tatapan tajam. Ibu-ibu kampung sering mengeluh bahwa saat ada arisan, Karim tak pernah membawa kue. Dan kalaupun membawa, pasti yang paling murah. Tapi ia pandai bersilat lidah. Selalu berkata, yang penting niatnya, bukan jumlahnya. Suatu hari, Karim mengumumkan bahwa ia akan berangkat haji tahun ini. Warga kampung menyambut kabar itu dengan sukacita. Mereka berharap, sepulang dari Tanah Suci, Karim akan berubah menjadi orang yang lebih dermawan. Beberapa hari sebelum keberangkatan, warga mengadakan pengajian dan doa bersama. Ibu-ibu sibuk menyiapkan makanan. Anak-anak melantunkan solawat. Dan tokoh agama setempat memimpin doa. Saat tiba waktunya Karim memberikan sambutan, ia naik ke mimbar dengan gaya khasnya, angkuh namun sok sederhana. Terima kasih atas doa kalian. Mohon maaf saya tidak bisa menyajikan makanan. Karena semua dana saya fokuskan untuk ibadah haji, ujarnya. Orang-orang saling pandang, menahan kecewa. Berangkatlah Karim ke Tanah Suci bersama rombongan haji. Di Makkah, ia tetap mempertahankan kebiasaannya, hemat keterlaluan, bahkan dalam hal berbagi makanan. Saat jamaah lain membeli kurma dan membaginya, Karim menyimpan kurmanya dalam kantong plastik kecil, dengan label, jatah pribadi, jangan disentuh. Di Arafah, saat suhu sangat panas dan banyak jamaah kelelahan, ada seorang pria tua dari Indonesia yang pingsan karena dehidrasi. Seorang pembimbing haji melihat bahwa Karim memegang 2 botol air zam-zam. Pak Haji Karim, boleh kami minta 1 botol untuk jamaah yang pingsan ini? Tanya pembimbing. Karim menjawab, maaf, ini jatah saya. Saya juga butuh nanti malam. Cari saja di tenda logistik. Pembimbing itu menghela napas, lalu berkata, Pak Haji, air ini bukan sekadar minuman. Ini amanah. Di sini, kita belajar berbagi, bukan menimbun. Kata-kata itu menggema di kepala Karim. Sepanjang malam ia gelisah. Ia melihat para jamaah lain saling membantu. Ada yang memijit kaki sesama. Ada yang rela berbagi makanan terakhir mereka. Ia merasa asing sendiri, seperti orang miskin di tengah lautan kasih sayang. Puncaknya terjadi saat ia berdoa di Multazam. Ia menangis, memohon agar usahanya lancar, hartanya terus bertambah, dan agar ia panjang umur. Tapi tiba-tiba seorang pria tua duduk di sampingnya, berkata pelan, kalau kau hanya meminta untuk dirimu sendiri, lalu kapan kau belajar untuk memberi? Karim terkejut. Ia menoleh. Tapi pria itu sudah tidak ada. Entah mimpi, entah malaikat, entah hanya jamaah biasa. Tapi sejak saat itu, hatinya berubah. Pulang ke kampung, warga terkejut. Bukan hanya karena ia membawa oleh-oleh untuk semua orang, tapi karena ia mengadakan syukuran besar-besaran selama 3 hari. Anak-anak dibelikan baju baru. Janda dan fakir miskin diberi uang dan beras. Tak berhenti di situ. Ia menyumbang pembangunan masjid, membuat beasiswa untuk anak yatim, bahkan membuka warung gratis setiap Jumat. Ketika ditanya oleh seorang wartawan lokal, apa yang membuat Haji Karim berubah? Ia menjawab, saya pergi ke Makkah membawa ego, tapi pulang membawa pelajaran. Haji bukan sekadar perjalanan tubuh, tapi perjalanan hati. Dan di sana, saya menemukan hati saya kembali. Sejak itu, warga memanggilnya bukan sekadar Haji Karim, tapi Haji Karim dermawan. Sosok yang dulunya pelit, tapi kini jadi pelita bagi sekitarnya.